Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan saya Angga Pamungkas, yang pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan atau menyampaikan atau mengingatkan bagaimana cara membuat administrasi gugus depan di dalam gerakan pramuka. Oke, kita simak. Administrasi gugus depan gerakan pramuka disampaikan oleh Kak Angga Pamungkas. Administrasi gugus depan atau yang disingkat administrasi GUDAP adalah sesuai SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan gerakan pramuka adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama atau yang A, ada yang namanya buku catatan pribadi peserta didik. Kemudian ada buku registrasi peserta didik, ada buku registrasi pembina dan anggota MABI, ada buku catatan atau notulen rapat atau risalah rapat, ada buku inventaris, ada buku agenda, verbal, dan ekspedisi surat menyurat, buku acara kegiatan, buku formulir pelaksanaan kegiatan administrasi, pencatatan tentang pelaksanaan pelatihan atau program kegiatan, ada buku program, ada administrasi dana dan keuangan satuan, ada buku catatan pribadi setiap pembina, ada administrasi keuangan, ada usaha dan dana, dan laporan keuangan. Oke. Jadi di administrasi gugus depan sesuai SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 ada beberapa buku catatan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua terlebih dahulu, yaitu buku catatan pribadi peserta didik dan buku registrasi peserta didik. Dan yang ketiga nanti tunggu video pembelajaran selanjutnya. Oke, pengertian administrasi. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Dan administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Kemudian dalam arti luas, administrasi adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian menurut para ahli, pengertian administrasi menurut Arthur Greger, administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi pelayanan warkat suatu organisasi. Dan menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Ya, ini saya ambil dari wikipedia.org. Oke lah, kita mulai saja. Check it out. Jangan lupa ya, klik like, comment, and share-nya. Nah, buku catatan pribadi peserta didik. Buku tersebut dipegang oleh Ketua GUDAP dan harus selalu dimutakhirkan. Buku catatan pribadi itu berisi satu nama lengkap atau nama kecil atau nama panggilan, tempat dan tanggal lahir, agama, tanggal masuk menjadi anggota gerakan pramuka, sifat baik yang perlu dikembangkan, sifat kurang baik yang perlu dikurangi atau dihilangkan, kepemimpinan yang pernah dialami atau diikuti. Kemudian peristiwa-peristiwa penting selama menjadi peserta didik. Sebutkan peristiwa penting, tanggal, dan tempatnya. Misal dilantik menjadi anggota siaga. Kapan, di mana, tanggalnya, tanggal berapa. Siapa yang melantiknya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada observasi terhadap pribadi anggota. Observasi ini meliputi kecerdasan, gotong royong, disiplin, kegembiraan, suka menolong atau membantu, loyalitas, kejujuran, inisiatif, kepribadian atau mentalitas, kreativitas, pengabdian, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, kegiatan kepramukaan atau kegiatan lain yang pernah diikuti. Yang ke-11, riwayat penyakit. Apakah peserta didik tersebut pernah menderita sesuatu penyakit?
Kalau misalkan ada, disebutkan di situ. Kemudian mutasi anggota dan sebagainya. Oke. Nah, formatnya kakak-kakak bisa buat dengan dua cara, yaitu satu dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel ini bisa dalam kita pakai Microsoft Excel. Kemudian yang kedua dibuat dalam bentuk database. Ini juga bisa dibuat dalam Microsoft Excel, atau kalau yang sudah mahir bisa dalam bentuk Access atau Visual Basic. Oke, jangan lupa ya, kakak-kakak klik like, comment, share, and subscribe-nya, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Kita lanjut. Sekarang dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel contohnya seperti ini. Ada nama, tanggal lahir, agama, tahun dia dilantik jadi anggota pramuka, dan seterusnya. Nah, kalau dia anggota tersebut pernah mengalami atau sedang sakit asma, maka dituliskan di kolom penyakit ini. Penyakitnya apa? Asma. Kalau mutasi tidak ada, ya kosongkan. Oke. Ini dalam bentuk tabel, bisa dibuat di Microsoft Excel. Kemudian dalam bentuk database, ini kita bisa buat juga dalam bentuk Excel atau yang udah mahir Visual Basic, Access, dan seterusnya. Seperti ini contohnya, ada foto, nama lengkap, dan lain sebagainya. Kenapa harus dibuat database-nya? Supaya tidak hilang, gitu. Supaya apabila anggota tersebut sudah lulus dari pangkalan kita, mungkin sudah menjadi pejabat dan mau datang lagi, maka kita tinggal buka aja database-nya. Oke. Kemudian yang kedua, buku registrasi peserta didik. Nah, di dalam buku registrasi peserta didik terdapat kolom nama lengkap, jenis kelaminnya apa, tempat dan tanggal lahir, agamanya, nama orang tuanya atau walinya, pekerjaan orang tua atau wali, alamat rumahnya, anak keberapa dari jumlah saudara berapa, golongan darahnya apa, sekolahnya di mana, bakat dan hobinya apa. 11 hal-hal yang perlu diperhatikan, atau kebiasaan, kesehatan, bahasa yang dikuasai, dan lain-lain. Pengalaman dalam kepramukaan. Bagi peserta didik penyandang cacat, perlu dimasukkan jenis kecacatannya apa. Kan ada yang, tidak melihat, ada yang tidak mendengar, dan seterusnya. Kemudian lain-lain. Nah, kita buat dalam bentuk tabel, dan dalam bentuk tabel seperti tadi bisa seperti ini. Nah, kalau seandainya anggota tersebut bukan penyandang cacat, maka tinggal dikosongkan saja di sini. Tapi kalau anggota tersebut ada penyandang cacat, misalkan dia tidak bisa mendengar, maka di sini dituliskan tidak bisa mendengar atau tuli. Oke. Kemudian dalam bentuk database, sama seperti tadi, kita bisa buat di Excel atau di Access atau di Visual Basic dan lain sebagainya, program database tersebut. Oke, itu saja cara membuat administrasi gugus depan part 1. Tunggu kelanjutannya di part 2. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe, tekan tanda loncengnya untuk membangun channel saya ini. Oke, kakak-kakak yang saya hormati dan saya banggakan, selamat bertugas untuk membina generasi muda Indonesia. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Semoga video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua. Dan adik-adik pramuka penegak juga boleh, Pandega. Oke, salam